Terima kasih Bapak kesempatannya sebagai motivasi kepada generasi muda, Ya. terutama para lulusan SMK, SMA, bagaimana menciptakan peluang pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan, tapi berusaha menciptakan pekerjaan. Pekerjaannya sendiri. Modal finansial bukan utama, tapi sebuah kemampuan mengeksplor diri kita, Betul. kemampuan menjual apa gitu. Di antaranya gitu. Ya. Di antaranya begitu. Ya. Terima kasih kesempatannya Bapak. Baik Bapak, terima kasih kembali. Ya. Ya. Lukman Republik mempersembahkan informasi akurat, terpercaya. Kali ini Lukman Republik menghadirkan tentang motivasi generasi muda untuk berwira swasta bersama Haji Wasil, owner air mineral Ampuh, CV Lisa Jaya Mandiri Foods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.co.id. Pada pagi hari ini, hari Rabu 29 Mei 2024, Lukman Republik ada di perusahaan air minum Ampuh dan ditemani dengan owner dari PT Ampuh, yaitu Bapak Haji Wasil. Siap Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji. Waalaikumsalam Ya. Pak Lukman. Selamat datang di Lisa Jaya Mandiri Food. Ya. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak. Ini Pak Haji, saya ingin bincang-bincang santai, ngobrol santai tentang bagaimana memotivasi generasi muda untuk bisa mempunyai jiwa bisnis. Karena mindset dari anak-anak muda ini kan sekarang ini masih ingin menjadi karyawan. Betul Ya. Bapak. Ya. Ingin menjadi karyawan, ingin menjadi pegawai negeri. Betul. Dan Bapak Haji Wasil sendiri sudah menjadi pegawai negeri, memutuskan untuk keluar dari pegawai negeri Siap. dan membuka usaha ini. Siap Pak. Bagaimana kisahnya, Pak? Ya. Baik Pak Lukman, jadi untuk generasi muda saat ini yang perlu diubah adalah pola pikir, gaya berpikir. Gaya pikir ini jangan bergaya pikir lama, yang selalu mereka itu tujuannya adalah mencari pekerjaan. Bahkan di kampus itu ada tagline mencetak tenaga kerja profesional. Maka teman-teman mahasiswa, anak-anak muda akan dituntun untuk mencari pekerjaan. Yang harus dirubah bagaimana dia bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, sehingga dia bisa membawa orang yang tidak punya pikiran untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kita ambil bagian di Undang-Undang 45 bahwa seluruh kekayaan negara Indonesia itu diperuntukkan untuk seluruh warga negara Indonesia, biar tidak eksklusif. Maka yang harus dirubah adalah brain kita, cara berpikir kita. Maka berpikirlah bahwa kita besok, begitu kita ini, tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Bukan kita ikut untuk mencari pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi itu yang harus diingin. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan ini, dia akan menjadi tumbuh besar, menjadi perusahaan besar. Kan juga begitu tujuan-tujuannya. Jadi itu yang kemudian anak muda yang harus dilakukan. Makmurnya negara jika ada anak muda yang pola pikirnya demikian. Tapi susahnya negara jika dia berpikirnya hanya mencari pekerjaan. Maka otomatis kalau dia mencari pekerjaan yang berat, penyelenggara negara atau negara itu sendiri yang akan menyediakan lapangan pekerjaan. Padahal kita akan bisa diciptakan oleh pribadi anak muda semua. Dan itu akan menjadi baik negara kita. Kira-kira begitu Pak. Berarti apa pendidikannya, sudah misi dari pendidikannya juga perlu dirubah. Baik. Jadi pendidikan itu suatu tempat untuk menstarting pikiran-pikiran. Kan begitu kan? Berpendidikan itu kan begitu. Maka ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Kan ada dua pendidikan. Pendidikan non formal ini yang jangka panjang, yang harus dieksplorasi oleh anak-anak muda. Yang formal itu adalah kunci sukses mereka.
Jadi bukan soal pendidikannya, tapi soal cara berpikirnya ke depan. Karena pendidikan, orang berpendidikan itu menjadi wajib untuk mengeksplorasi kemampuan kita, untuk mempertajam kita. Begitu kita punya ilmu, tidak hanya sekedar ngopi, tapi bagaimana kita itu mempertajam lagi kan gitu. Nah, itu berarti pendidikan tetap penting, tapi cara berpikir lebih penting lagi tujuannya. Jadi mindsetnya terutama. Mindsetnya harus dirubah. Mindsetnya dirubah. Jadi anak muda harus berubah, bergeser mindsetnya, jangan merangsek semua ingin jadi pekerja. Gitu. Sebelum dilanjutkan, mari kita ngopi dulu. Siap. Dan ini Ya, kopi Buria ini. produksi Lisa Jaya Mandiri Food. Dan kopi ini kopi yang sebenarnya kopi. Artinya kopinya ini tanpa ada pengawet, tanpa ada perwarna buatan, ada perisa buatan. Jadi ini kopi yang sebenar-benarnya kopi. Yang lain kalau sponsornya tidak benar. Kira-kira begitu. Nah, ini bayang masalah kopi. Kemarin itu saya mendapatkan ini contoh dari Bapak Camat, Camat Sukorambi. Siapa? Ternyata ada produk kopi dari sini Betul, Pak. yang tinggal seduh gitu aja. Betul, yang pakai gelas. Pakai gelas. Pakai gelas. Baik, Pak. Itu adalah produk inovasi. Jadi kita ini kan menjual satu produk itu tidak cukup hanya menciptakan satu produk saja, tapi produk inovatif kita apa? Di zaman sekarang banyak orang pingin ngopi tapi bagaimana tidak duduk di kafe karena dia bekerja. Maka solusinya adalah kopi cup. Kopi cup. Ya, maka kita ciptakan kopi cup. Kopi cup Buria ya. Buria ya. Ini yang saset yang cup mungkin bisa diambilkan yang cup ada Mas. Ya. Ngopi Ya. dulu. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngopi. Ngopi dulu. Ya. Kopi Buria. Kopi Buria. Ngopi dulu. Kopi yang sebenarnya. Kopi yang sebenar-benarnya kopi. Nah, kembali lagi kepada topik permasalahan ini, bagaimana menciptakan mindset generasi muda untuk berjiwa wira swasta, menciptakan pekerjaan. Nah, rata-rata anak-anak muda ini juga menemukan sebuah kendala. Aku kata usaha ini modal, terutama modal. Nah, masalah ini Pak, yang dihadapi masalah modal ini terutama anak-anak muda. Gimana caranya mengatasi? Jadi begini, kalau ada anak muda dan dia itu mengatakan bahwa mau usaha itu modal, bagi saya itu suatu pikiran-pikiran yang keliru. Jadi usaha itu sebenarnya yang didahulukan itu bukan modal, yang didahulukan adalah kemampuan. Maka clue-nya dia wajib punya keinginan kuat terhadap bidang-bidang usaha, karena keinginan itu sebuah keinginan besar. Kuat itu dipakai untuk mengeksplorasi diri. Setiap orang pasti akan mengeksplor, akan menggali, mau dagang, mau bisnis, mau apapun, baik itu produk ataupun jasa, dia pasti akan pikirannya yang dieksplorasi. Bagaimana dia laku, bagaimana barang itu dapat, terus kemudian dapat keuntungan, bagaimana menjual dengan volume, kan yang dieksplorasi kan pikiran-pikirannya. Nah, jadi itu dulu, baru kemudian nanti kalau peningkatannya mungkin ke modal, bahkan tidak akan pernah punya ada modalnya. Saya kasih contoh. Jadi kalau ada sebuah pabrik telur, ya, yang dibuka pabrik telur itu bukan orang yang bisa membeli, tapi tidak bisa mendistribusikan. Itu kan? Tapi tidak bisa mendistribusikan. Yang dibutuhkan pabrik telur itu orang yang bisa menjual. Kan telur ada waktunya, jadi 1 minggu bisa bosok. Jadi kalau ada seseorang yang bisa mampu menjual telur dengan 1 minggu, maka pinjamlah ke pabrik aja. Kan nggak usah modal. Begitu selesai, untungnya diambil, modalnya berikan. Maka itu dilakukan bertubi-tubi. Terus seperti itu, maka dia akan modal. Karena pabrik telur butuh orang yang seperti itu. Sekarang dibalik. Ada orang punya uang, bawa ambil telur 1 truk, ya kan? Tapi dia nggak bisa jual. Besok balik lagi apa tidak? Nggak bisa, berarti yang dibutuhkan bukan uangnya kan pembuktiannya. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mendistribusikan. Jadi bukan uang. Gitu. Jadi silakan pergi masuk ke ruang Lisa Jaya Mandiri Food, air mineral Ampon itu banyak. Diperlukan orang banyak yang tidak perlu modal tapi mempunyai kemampuan distribusi. Silakan kerjasama dengan kita. Modalnya tidak usah dipikirkan. Yang dipikirkan adalah mampu menjual dan berkomitmen. Sudah itu titik. Jadi bukan modal finansial dan modal uang yang utama, tapi modal bukan.
kemampuan mengeksplor dirinya. diri kita. Iya, Nah. kalau kita ini sebagai seorang sales, sebagai seorang penjual, maka bagaimana kita itu mengeksplor diri kita betul-betul sebagai orang yang bisa menjual dengan prestasi. Toko itu bisa ramai itu karena prestasi. Distribusi itu bisa baik itu karena prestasi. Berarti apa yang dicari? Prestasi kerja kita. Dibuktikan dengan grafik penjualan yang Betul. terus Nanti naik. grafiknya akan terus naik. Tuntutannya kan begitu naik, maka itu perlu volume barang. Perusahaan semua hanya perlu orang prestasi, Bapak. Karena orang punya uang tidak prestasi, maka dia hanya kerja sekali, tidak berulang-ulang. Gitu ya. Iya, iya. Jadi bukan modal. Bukan modal. Finansial Silakan benar. hadir ke Lisa Jaya Mandiri Food ke sini kalau mau sharing tentang bagaimana berusaha sebaik-baiknya. Jangan pikirkan modalnya, justru abaikan modalnya. Abaikan modal. Silakan hadir ke sini dan kita beritahu clue-cluenya untuk bagaimana bertanggung jawab atas yang dimodali oleh perusahaan. Dan ini salah satu produk utama. Baik. Produk utama dari PT Ampuh. PT Lisa Jaya Mandiri Food. PT Lisa Jaya Mandiri Food. Iya. Yaitu air mineral Ampuh. Dan saya coba. Bismillah. Benar-benar alami. Segelasa air pegunungan. Ya. Tidak ada bau kaporit atau apa. Ya, karena kita punya tagline-nya lebih baik dari yang baik. Ya. Jadi ini tanpa bahan kimia, Alami. tanpa kaporit Yang lainnya. tanpa ada. Ya. Ini terasa segar. Betul, baik. Betul-betul terasa seperti air pegunungan, alami betul. Betul, terima kasih. Ampuh. Baik, Pak Lukman. Ya, terima kasih Bapak. Kesempatannya sebagai motivasi kepada generasi muda, Ya. terutama para lulusan-lulusan SMK, SMA, bagaimana menciptakan peluang pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan, tapi berusaha menciptakan pekerjaan. Pekerjaannya sendiri. Modal finansial bukan utama, tapi Bukan. sebuah kemampuan mengekspor diri kita, Betul. kemampuan menjual apa gitu. Di antaranya gitu. Ya. Di antaranya. Ya. Terima kasih kesempatannya Bapak. Baik, Bapak. Oke. Terima kasih Oke. kembali. Ya. Demikian ngobrol santai tentang bagaimana menciptakan peluang usaha bagi anak muda, bagi para anak-anak kita lulusan SMK yang mana kesulitan modal, bisa berkomunikasi dengan Bapak Direktur, Bapak Owner dari PT Lisa Mandiri Betul. Siap. Food, Bapak Haji Wasil. Tidak perlu modal, namun bagaimana bisa menjual produk. Baik. Kata penutup Bapak. Ya, jangan pernah takut untuk berusaha. Yang ditakutkan adalah bagaimana kita tidak bisa berusaha. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan wawancara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.